Hai semuanya, ada yang pernah sadar nggak sih? Lucunya hidup itu kayak musim hujan. Kadang cerah, 5 menit kemudian hujan deres tanpa aba-aba. Sama kayak nasib. Hari ini kalian bisa ngerasa paling top, paling kuat. Besoknya bisa aja mental ambiar cuman gara-gara satu kalimat. Maaf, kamu kurang cocok. Lucunya lagi, waktu jatuh nggak ada tuh yang langsung datang bawa helm atau pelindung lutut. Nggak ada yang kasih peringatan. Bentar lagi hidup lu bakal jeblos nih. Siap-siap ya. Semuanya diam-diam, tiba-tiba jebret. Masuk jurang kekecewaan. Tapi, dari situ justru pertanyaan penting muncul. Yang bikin kalian kuat itu apa sih sebenarnya? Apakah nunggu disemangatin orang? Apakah nunggu keajaiban? Atau nunggu gajian cair? Kenyataannya, jawabannya ada di dalam diri kalian sendiri. Banyak orang ngira kekuatan itu sesuatu yang bisa didapat dari luar, motivasi dari video, buku, atau dari omongan orang lain. Padahal itu cuma booster, kayak minum kopi waktu begadang. Efeknya sementara, yang bertahan lama justru mental kalian sendiri. Keterpurukan itu ibaratnya kayak ditekan sampai mentok. Dan manusia tuh unik, makin ditekan, makin punya dua pilihan, retak atau malah jadi lebih padat. Nah, bedanya cuma satu, kalian mau pilih yang mana? Tapi jangan salah, bangkit dari keterpurukan itu bukan berarti harus jadi sok kuat. Kadang malah orang yang kelihatan santai di luar, dalamnya udah berantakan kayak kamar cowok, habis ditinggal mantan. Bangkit itu bukan soal nggak pernah down, tapi soal berapa kali kalian mau coba lagi setelah jatuh. Yang lucu, banyak cowok ngerasa, gua nggak apa-apa kok. Padahal dalam hati udah kayak lagu galau diputer nonstop. Kenapa ya? Karena kita diajarin dari kecil bahwa cowok tuh harus kuat, harus tahan banting, nggak boleh nangis. Padahal yang namanya kuat itu bukan nggak pernah rapuh, tapi berani ngaku kalau lagi butuh bangkit. Kadang kalian nunggu validasi dari luar, nunggu orang lain ngasih lampu hijau buat bilang, udah kok, lu aman, bangkit aja. Padahal nggak perlu nunggu siapa-siapa. Yang paling paham jalan hidup kalian ya, kalian sendiri. Kalau kalian pikir hidup ini kayak main game, maka musuh terbesarnya bukan orang lain, tapi pikiran kalian sendiri. Yang bikin stuck itu kadang bukan situasi, tapi cara kalian ngelihat situasi itu. Jadi mulai sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa benar kalian lemah? Apa benar hidup kalian udah selesai cuman gara-gara satu masalah? Atau jangan-jangan kalian cuma lupa betapa kuatnya kalian waktu pertama kali bisa berdiri lagi setelah jatuh dulu? Bangkit itu bukan bakat, tapi keputusan. Dan hidup ini nggak akan nunggu kalian siap. Dunia tetap jalan, waktu tetap muter, dan kalian cuma punya dua pilihan. Ikut bergerak atau diam di tempat sambil nonton hidup orang lain lewat. Jadi pertanyaannya, kalian mau diam di situ-situ aja? Atau mau buktiin ke diri sendiri kalau kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira? Kadang ya, kita ini lebih sering percaya omongan orang lain daripada bisikan hati sendiri. Anehnya, waktu lagi jatuh, kita malah lebih banyak nyalahin diri. Kayak gini, ya emang sih, gua mah emang payah. Padahal, manusia itu kuatnya kebangetan kalau mau, asal jangan keburu menyerah aja. Keterpurukan itu sebenarnya bukan musuh, tapi guru. Cuman masalahnya, kita lebih sering kabur dari pelajaran hidup, pengen yang instan, pengen cepet sembuh, cepet happy, cepet kaya. Padahal, healing yang paling asli itu bukan dari liburan, bukan dari kopi susu kekinian, tapi dari berani jujur ke diri sendiri. Gua memang lagi jatuh, tapi gua gak bakal selamanya di sini. Saya tahu, ngomong kayak gini kedengerannya gampang banget, ya. Prakteknya susah. Apalagi kalau kalian tiap hari ketemu realita yang nyebelin. Tagihan nunggu, kerjaan numpuk, mimpi-mimpi kayak makin jauh. Rasanya kayak nonton film, tapi endingnya spoiler.
sedih. Tapi kalian sadar gak sih, di balik semua keterpurukan, kalian pernah kuat sampai titik ini. Buktinya, kalian dengerin ini. Artinya, kalian masih punya harapan, masih pengen bangkit, cuma kadang butuh diingetin aja. Kita sering lupa bahwa manusia itu semakin ditekan, semakin kuat. Kayak batu bara yang jadi berlian. Nah, kenapa sih kadang bangkit itu berat? Karena kita kebanyakan ngukur diri pakai standar hidup orang lain. Scroll Instagram, lihat teman udah sukses, padahal kita baru ngelarin makan mie instan. Otomatis muncul pertanyaan klise. Kapan ya gue kayak mereka? Padahal hidup kalian itu bukan kompetisi sprint, tapi lebih kayak maraton. Gak semua orang finish di waktu yang sama. Dan yang lebih penting, kadang kalian ngerasa hancur bukan karena masalahnya, tapi karena cara mikir kalian tentang masalah itu. Kayak misal, putus cinta, momsam hidup gue hancur. Bangkrut, dan harga diri gue hilang. Ditolak kerja, sometimes gue gak pantas. Padahal yang kalian butuhin cuma satu kalimat kecil. Ya udah, berarti belum waktunya. Daripada ngeluh terus, kenapa gak kalian ubah dikit? Apa yang bisa gue pelajari dari ini? Coba pikir, di hidup ini, semua yang bernilai butuh proses. Emas butuh ditempa, kayu butuh dipahat, otot butuh latihan. Jadi wajar banget kalau mental kalian pun butuh jatuh bangun. Kadang kalian perlu lelah, perlu kecewa, biar tahu rasanya bangkit itu lebih manis daripada terus mengeluh. Oh iya, banyak yang nanya, gimana caranya supaya bisa bangkit? Sederhana sih, langkahnya kayak gini. 1. Terima dulu kenyataannya. Jangan denial, jangan pura-pura kuat. Yang bikin luka makin perih itu karena kalian tutup-tutupi. Luka yang disembunyikan gak bakal sembuh. Terima aja dulu, pelan-pelan. 2. Tanya ke diri sendiri. Apa yang bikin kalian jatuh? Bukan buat nyalahin diri, tapi buat kenal sama masalahnya. Karena yang kalian kenal lebih gampang ditaklukin. 3. Bikin langkah kecil. Bangkit itu bukan soal lompatan besar. Mulai dari bangun pagi lebih awal, minum air putih, keluar rumah, ngobrol sama orang. Sekecil apapun gerakan kalian, lebih baik daripada diem. 4. Jangan hidup sendirian. Kadang, kita ngerasa pengen jadi pahlawan buat diri sendiri. Tapi kenyataannya manusia diciptakan saling bergantung. Punya teman cerita, punya keluarga, punya sahabat, itu penting. Jangan gengsi minta bantuan. 5. Latih cara pikir positif yang realistis. Bukan toxic positivity ya, yang semuanya baik-baik aja. Tapi lebih ke, ya, ini memang susah, tapi bisa gue lewatin. 6. Bersyukur. Walau susah, jangan tunggu kaya dulu buat bersyukur. Kadang kita bisa bangkit bukan karena masalah hilang, tapi karena kita lebih bisa lihat hal kecil yang masih bisa disyukuri. 7. Fokus sama proses, bukan hasil. Jangan keburu nuntut hidup jadi sempurna, karena yang sempurna itu bukan manusia, tapi tanggal tua. Selalu datang tepat waktu. Hehe. Yang penting, kalian terus jalan. Biar lambat, asal nggak berhenti. Dan kalian juga perlu ingat, yang saya bagiin ini bukan buat bikin kalian jadi sok kuat, apalagi buat jadi playboy, atau pamer kesuksesan. Tapi buat jadi cowok yang siap tanggung jawab. Cowok yang kalau ngomong, gue siap. Itu bukan cuma modal janji, tapi udah siap mental, siap gagal, siap belajar, dan siap bangkit lagi. Jangan sampai kalian jatuh cinta sama motivasi, tapi lupa praktek. Jangan sampai kalian pintar ngomong di depan cewek, tapi takut komitmen. Jangan sampai kalian jago ngegas motor di tikungan tajam, tapi gemetar waktu ngobrol tentang masa depan sama calon mertua. Ingat, jadi cowok itu bukan cuma soal gaya, tapi soal karakter. Jadi cowok itu bukan cuma berani ngajak jalan, tapi juga berani ngajak ke jenjang yang serius. Dan satu hal yang pasti, setiap langkah yang kalian ambil hari ini bakal jadi cerita masa depan kalian. Karena gini ya,
Hidup kalian bukan sinetron yang bisa diulang-ulang. Setiap keputusan kecil bakal jadi efek domino buat masa depan. Mau stuck di zona nyaman atau mau upgrade mental jadi lebih kuat? Kadang, hidup itu cuma nunggu satu momen aja. Momen dimana kalian berani milih bangkit. Dan lucunya, pertanyaan hidup paling penting itu sederhana banget. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalian bakal mulai percaya bahwa kalian cukup kuat untuk bangkit?